Dalam Islam berbeda pendapat boleh, yang dilarang memaki dan menghina yang berbeda pendapat ini. Kenapa ada dalam Islam berbeda pendapat? Karena yang kita terima hadis itu hanya dalam bentuk teks, tidak ada video, tidak ada foto, maka kita beda-beda memaknainya. Contoh, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Mana dibasuh sejajar dengan bahu? Tidak ada foto, tidak ada video, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang begini, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Ada yang begini, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari atas, sejajarnya begini. Mau begini silakan, mau begini silakan. Ada juga yang begini, Allah. Silakan, jangan kasih salah orang. Meletakkan tangan saja saling takbir itu kan bermacam. Allahu Akbar. Pertama, antara pusat dengan dada. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dada. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah perut, bukan di bawah sekali. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Umumnya orang Syiah dan Iran. Mana yang boleh? Boleh semua. Yang membuat kita maki-maki, kalau kita begini kita kasih salah yang begini, yang begini dia salahkan dia begini, yang begini dia salahkan begini, ribut kita. Mana yang salah Ustaz? Kalau kau pakai semua, Allah. Salah itu bos. Nah, jelas ya. Berjamaah. Yang ketiga, kenapa orang malas datang berjamaah ke masjid? Karena manajemen masjid tidak bagus. Tolong kalau ada pengurus masjid di sini, jangan simpan saldo itu uang. Sedekahnya orang tiap maghrib, sedekahnya orang tiap Jumat, jangan kau simpan di bank. Ketika kau simpan di bank, apalagi bank konvensional, maka uangnya orang mengendap, tidak jalan amal jariahnya. Jadikan dia keran air, jadikan dia tegel, jadikan dia sound system, jadikan dia horden, jadikan dia jam, jadikan dia AC supaya jalan itu amalnya orang. Saldo kas 70 juta, kita masuk toilet tidak ada ininya. Masih bagus kalau kencing Pak, masih bisa diselesaikan. Tapi kalau itu yang kuning, mana kita mau keluar begini bos? Tidak ada air. Apalagi penyebab orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Mana sebut manajemen masjid tidak bagus? Ada masjid saya Pak kecil, imamnya penghafal Quran, muadzinnya saya bikin lomba azan, yang menang saya kasih hadiah, kemudian saya jadikan tukang azan, saya gaji layaknya pegawai tiap bulan. Kemudian penceramanya, belum ceramah saya sudah kirim honornya. Kalau dia khotbah Jumat minggu depan, Jumat ini saya sudah kirim honornya. Kasih naskahnya, kasih judulnya, kasih referensinya. Mic-nya bagus. Coba karpetnya tiap tahun kita ganti. Ini apa? Ramai orang datang ke masjid, merasa nyaman di masjid itu. Ini tidak bagaimana orang mau ke masjid yang azan orang tua sudah pensiun, sesak nafas. Dia bilang ada itu lagi orang tua yang azan, itu lagi. Gimana anak muda mau ke masjid menjengkelkan azannya? Yang kedua, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, cicak didapat. Sound sistemnya begitu takbir imam langsung story. Allah. Mau diperbaiki, kita sudah takbir. Masa ditahan sampai selesai sholat? Apalagi yang membuat orang malas ke masjid, penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau dibanting, dilipat, dipotong lehermu, ditusuk pantatmu, keluar dia bilang udah dosa ke masjid, bikin takut itu. Gimana orang mau ke masjid Pak? Padahal Al-Quran mengajarkan janji surga ancam neraka, janjinya 2 kali, ancamnya sekali. Dapat lagi imam, la haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf Pak Imam, kadangkala ada imam yang membalik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan. Sekalinya jadi imam baru mau takbir sudah lama memang. Apa itu? Aku tinggal langkah selesai. Kata Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan. Itulah sebabnya sebelum angkat takbir kita sunnah salat jami' rahimakumullah. Balik kalian ke belakang. Kenapa? Lihat pasukanmu. Barangkali banyak orang tua kau siksa rematik. Jatuh kepalanya belum selesai, naik lagi, belum selesai, jatuh lagi, kasihan kepalanya, bulan lagi, naik lagi.
Ada anak muda pulang sholat subuh, enak sholat subuh Ustaz. Apa enak? Aliran sesat itu masjid. Kenapa aliran sesat? Dia sholat subuh 3 rakaat. Saya bilang bukan aliran sesat, kau yang dongo. Itu namanya sujud tilawah. Makanya imam sebelum kau lakukan jelaskan dulu sama jamaahmu. Saudara-saudara sekalian, ini malam Jumat kita sujud tilawah. Udah sholat dia bilang ampun saya Ustaz, tidak mau lagi saya ke sana. Kenapa deh? Itu imam masa surah Yasin dibagi 2. Ampun anak muda. Makanya Nabi katakan ringkas. Itu ajaran Nabi. Banyak saya lihat imam, dia senang yang baca yang susah-susah dan panjang. Tidak tahu dan sunnah dari mana. Kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Di belakang ada ibu-ibu yang mau kentut. Di belakang ada polisi pakai sepatu baru, dia lupa parkir. Gila sudah sepatu. Ayo. Maka Nabi katakan ringkaskan. Ada juga itu pernah Nabi, karena ada anak-anak yang lagi sholat, ada orang tua bawa anaknya, nangis anaknya di belakang. Nabi dengar, diringkaskan cepat sholatnya. Kenapa? Karena memperhatikan anak yang lagi nangis. Ini sekalinya anaknya orang nangis, tambah dia kasih panjang. Rasa kau siapa suruh bawa anak-anak Gusti. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa disunahkan umumnya orang hafal? Satu, supaya orang khusyuk bisa ikut. Coba kalau imam membaca Al-Fatihah, semua jamaah ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Begitu surah pendek beliau membaca, imam yang baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 7 sampai 89, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Mau suruhku, belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding masjid. Keadaan keuangan masjid Doksmawe, aduh, belum selesai. Sudah selesai kita baca satu papan, belum selesai kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Aceh Utara. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca, caleg DPR RI nomor urut. Ada juga memang imam yang begini, dia rasa hebat kalau dia baca yang susah-susah. Yang kedua kata Nabi, dianjurkan membaca umumnya orang hafal. Kenapa? Supaya kalau kau salah ada yang bisa bantu. Coba kalau imam salah, dia baca wadduha, ada yang bisa selesai. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal salah, hadapi dirimu sendiri. Ini cerita Pak, cerita. Walau benar atau tidak. Anak pondok pergi hafal Quran, pulang diteslah dia di kampung. Kau jadi imam nak? Dia sombonglah, dia baca yang panjang-panjang. Begitu lagi dia baca, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat kepalanya. Kena ini telinganya, stres hilang hafalan. Dan dia tahu apa sambungannya ya. Dia ingat, dia lupa betul. Suasana masjid hening, ada yang bisa. Tiba-tiba Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Ini kejadian waktu saya alami, ini kisah nyata. Waktu saya SMP di kampung, lagi sujud, lama sekali imam sujud, tidak seperti biasanya, lama betul, tunggu tidak naik. Tiba-tiba ada kawan saya, diangkat kepalanya, langsung dia teriak, hilang imam. Ternyata imam tinggalkan saf, dia keluar pintu depan. Kacau masjid Pak. Selesai sholat kita tanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut. Lain kali kau kasih naik dulu kepala kita supaya kau dilihat. Dia bilang, justru saya sengaja karena saya malu kau lihat saya. Kacau salat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka hati-hati pilih imam, ya. Kita juga jamaah ada etikanya. Jadi jamaah juga ada aturannya, ada tata keramanya. Satu, kalau kau jadi ke masjid berjamaah, kata Nabi, pakai itu sikat gigi, itu sunnah. Apalagi kalau subuh, kau ndak sikat gigi buru-buru lagi. Assalamualaikum, orang balik kau menguap. Sampai mati diingat itu mulutmu busuk. Yang kedua, kalau kau jadi makmum,
Jangan kau paksakan mazhabmu, jangan kau paksakan pendapatmu, terutama itu yang kaki, jari-jari. Kalau kau mau kasih dempet jari-jarimu sama orang di sampingmu, kasih tahu dulu, Pak, boleh kasih rapat jari-jari kaki saya? Kalau dia bilang boleh, silahkan. Kalau tidak, jangan, karena terganggu orang. Sekarang ada begitu, kita kasih pindah, dia kasih pindah lagi, kasih pindah. Saya jengkel karena saya kalau disentuh kakiku saya pikir saya kasih pindah, dia kasih pindah pula, dikasih naik lagi, sekali ku injak kasih begini. Saya tanya, kenapa kau ganggu kakiku? Supaya sap rapat, Ustaz. Kalau kau mau rapat sap, bukan jari-jari yang kau kasih rapat, tapi baku. Jari-jari kaki boleh rapat, tapi sapnya renggang. Kau begini renggang, tapi ini pasti rapat. Kemudian dia belakang imam itu tidak boleh orang sembarang, itu orang yang harus bagus bacaannya. Kenapa? Karena kalau salah imam, dia yang maju bertanggung jawab.